Pada zaman kemerdekaan Indonesia, rakyat memperjuangkan pertahanan kemerdekaannya. Kaum guru Indonesia bertekad turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diwujudkan dalam salah satu tujuan kelahiran PGRI pada saat itu, yaitu turut aktif mempersatukan kemerdekaan RI. Lahirnya guru berawal dari lahirnya PGRI, di mana tepat 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 25 November 1945, PGRI dilahirkan. Setelah PGRI dilahirkan pada tanggal 23 sampai dengan 25 November 1945 ke 1 di Surakarta di gedung Sumarsana atau Pasar Pon Van Deventer School, sekarang dikenal dengan SMPN 3 Surakarta. Walaupun pada saat itu kongres yang dilakukan oleh kaum guru mendapat sambutan militer liur Belanda dan serangan kapal terbang yang mengadakan operasi militer dengan sasaran gedung RRI Surakarta. Kelahiran PGRI sebagai organisasi guru yang sedang berevolusi kemerdekaan merupakan manifestasi dan keinsafan dan rasa tanggung jawab kaum guru Indonesia dalam memenuhi kewajibannya akan pengabdiannya serta partisipasinya kepada perjuangan menegakkan dan mengisi kemerdekaan RI. Dapat dikatakan awal kemerdekaan merupakan dicetuskannya ataupun munculnya profesi guru di Indonesia, yaitu tepat pada tanggal 25 November 1945 yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari PGRI. Pada awal kemerdekaan, pemerintah pada saat itu mengalami sedikit masalah di bidang pendidikan, yaitu mengenai kurangnya tenaga pengajar yang mumpuni. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah kemudian mendirikan lembaga pendidikan guru sementara secara massal yang disebut dengan kursus pengajar untuk kursus pengantar kepada kewajiban mengajar atau KPK-PKB. Pemerintah mendirikan KPK-PKB pada bulan September 1950 melalui keputusan Menteri Pendidikan nomor 5033-F yang tertanggal pada 5 Juni 1950. Nah, untuk meningkatkan KPK-PKB ini, pemerintah juga memunculkan sekolah-sekolah untuk jenjang pendidikan dasar, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, baik itu tingkat menengah pertama ataupun tingkat menengah atas, seperti dengan mengeluarkan sekolah guru B dan sekolah guru A untuk jenjang sekolah dasar. Kemudian sekitar tahun 1950 terjadi penambahan jumlah SGA dan SGB di seluruh Indonesia. Sementara untuk jenjang sekolah lanjutan didirikan PGSLP atau pendidikan guru sekolah lanjutan pertama, dan untuk perguruan tinggi didirikan PTPG. Selanjutnya pada tahun 1961, berdasarkan kesepakatan antara Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan PD dan K dan Departemen Pendidikan Tinggi, PTPG dimasukkan ke dalam universitas sebagai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ataupun FKIP yang ditujukan untuk mendidik calon-calon sekolah lanjutan, baik itu lanjutan pertama maupun lanjutan atas. Dalam perkembangannya, Departemen PD dan K menganggap bahwa FKIP sebagai lembaga pendidik calon guru tidak memenuhi harapan. Akibatnya, muncul dualisme penyelenggara lembaga pendidikan untuk guru sekolah menengah, yaitu Departemen PD dan K dan PTIP. Munculnya dualisme dalam dunia pendidikan pada saat itu membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan mengeluarkan keputusan presiden, yaitu melalui Kepres nomor 3/1963 pada tanggal 3 Januari 1963, di mana FKIP dan IPG dilebur menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP di bawah Departemen PTIP yang setara dengan universitas dan merupakan satu-satunya lembaga pendidikan guru untuk sekolah menengah.
Sejak saat itu, jumlah IKIP pun terus bertambah hingga 10 IKIP. Di luar itu, di setiap provinsi yang tidak memiliki IKIP, berkembang FKIP di bawah universitas negeri. Setelah masa pemerintahan Presiden Soekarno berakhir pada Orde Lama, maka muncullah Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menginstruksikan untuk mendirikan sejumlah 6.000 SD untuk mengatasi persoalan daya tampung. Akibatnya, muncul masalah kekurangan tenaga pendidik karena banyaknya sekolah yang dibangun. Untuk mengatasi hal tersebut, muncullah Sekolah Pendidikan Guru ataupun SPG. Nah, pada tahun 1960-an terdapat 82 SPG di Indonesia. Jumlah ini menurun pada antara tahun 1961 sampai 1965 yang kemudian meningkat kembali menjadi 123 SPG. Dalam pelaksanaannya, SPG ini menggunakan kurikulum SPG tahun 1968 yang kemudian kembali disempurnakan menjadi kurikulum SPG tahun 1976. Menjelang tahun 1980, SPG negeri mulai dikurangi karena jumlah pasokan guru yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah mulai tercukupi dan beralih fungsi, yang dimulai pada tahun 1989 dan berakhir pada tahun 1990. Pada saat itu, SPG dialihfungsikan menjadi SMA, SMK, STM, SKK, maupun sekolah menengah atas lainnya. Selain itu, pada masa Orde Baru, IKIP maupun FKIP yang semula dimaksudkan mendidik guru SLTA, kemudian juga mendidik guru SLTP dengan menyelenggarakan crash program PGSLP dengan beasiswa pada tahun 1970-an. Di samping juga menyelenggarakan PGSLA pada tahun 1989, SPG dilebur ke dalam IKIP ataupun FKIP. Masuk pada era reformasi, dalam perkembangannya, Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan ataupun LPTK juga berfungsi untuk mendidik calon guru TK dan SD melalui program PGTK dan PGSD. Pada tahun 1999 dan tahun 2000, 10 IKIP berubah nama menjadi universitas dengan tetap mengemban tugas sebagai lembaga pendidik tenaga kependidikan ataupun LPTK. Nah, dalam era reformasi inilah muncul undang-undang mengenai kebijakan tentang guru dan dosen yang mengharuskan bagi setiap guru baik tingkat TK, SD, SMP maupun SMA wajib memiliki kualifikasi akademik dari pendidikan tinggi yang sebelumnya hanya diperuntukkan untuk guru-guru yang mengajar di SMP ataupun SMA yang harus bergelar sarjana ataupun program diploma 4. Nah, melihat sejarah guru yang begitu panjang dan begitu berliku-liku, maka kita sebagai calon guru, marilah menggunakan kesempatan kita di bangku pendidikan perguruan tinggi untuk mendalami ilmu-ilmu menjadi guru dan juga mendalami bagaimana menjadi guru yang bermanfaat bagi orang lain serta akan memberikan dampak yang positif dalam dunia pendidikan Indonesia. Semangat perubahan, hidup mahasiswa. Pembahasan video dari saya mengenai sejarah profesi guru di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Hidup mahasiswa.